Perhatikan, ini persis seperti itu. Apa yang mengendalikan segalanya adalah pikiran memberi yang Anda miliki. Dalam ilmu untuk menjadi kaya, kami membahas tentang memberi orang lain kemungkinan untuk tumbuh. Kenapa? Karena dengan mengekspresikannya, Anda akan mendapatkan kembali. Memberi dan menerima berjalan bersama, jangan pisahkan mereka. Kita harus menciptakan ruang untuk menerima, tetapi kita hanya akan menerima ketika benar-benar memahami konsep memberi. Ini adalah hukum alam semesta. Energi selalu bergerak. Anda perlu memahami bahwa hidup Anda sudah lengkap sekarang. Anda mungkin tidak memiliki semua yang Anda inginkan, tetapi hidup Anda sudah lengkap. Jadwal saya penuh. Anda mengatakan, itu sepanjang waktu. Mereka yang menjual banyak tidak membuang-buang waktu. Inilah cara Anda harus menggunakan waktu Anda. Kita harus menggantikan pemborosan dengan produktivitas. Segala sesuatu dalam hidup Anda yang tidak Anda inginkan adalah bagian dari apa yang Anda isi dalam hidup Anda. Apa yang Anda dapatkan dalam hidup Anda adalah refleksi dari apa yang telah Anda berikan. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih baik, Anda harus memberi sesuatu yang lebih baik. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan memperoleh. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita terima. Mari kita pahami bahwa penerimaan diatur oleh hukum dan hukum dasar di balik itu adalah memberi. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda akan menerima. Lihat, jika Anda duduk di kursi sekarang, Anda tidak dapat menempatkan lebih banyak barang di tempat kursi itu sampai Anda keluar dari sana. Ini adalah hukum kekosongan dari kemakmuran, sebuah konsep yang indah. Alam adalah benar-benar kekosongan dari kelimpahan. Lepaskan dan terus maju. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang akan hilang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus memberi dengan kemurahan hati dan menerima dengan rasa syukur. Memberi dengan kemurahan hati adalah ekspresi besar dari iman, tetapi bukan iman buta, itu adalah iman yang didasarkan pada pemahaman tentang hukum-hukum ini. Jadi, dalami hukum penerimaan ini. Mulailah berpikir tentang apa yang Anda berikan dan kepada siapa, berapa banyak yang Anda berikan. Berikan di setiap tempat yang Anda kunjungi, berikan yang terbaik yang Anda bisa. Ketahuilah satu hal, dengan melakukan ini, Anda akan menerima yang terbaik yang alam semesta tawarkan kepada Anda. Halo dan selamat datang, ini Bob Proctor. Hari ini saya akan berbicara dengan Anda tentang hukum pertumbuhan. Saya yakin Anda ingin sebagian besar hal dalam hidup Anda berkembang. Saya yakin Anda menginginkan lebih banyak cinta, kesehatan, energi, uang, bisnis yang baik. Dan Anda bisa mendapatkannya, itulah kebenaran murni. Ada sumber daya yang tak terbatas. Saya suka cara Thomas menjelaskan hal ini. Ketika kita berhadapan dengan yang tak terbatas, Anda tidak pernah bisa mengambil lebih dari bagian Anda. Perhatikan, kita tidak memotong kue ini menjadi 6 potong. Ingat pengalaman seperti ini di masa kecil. Jika Anda ingin potongan kue yang lebih besar, seseorang harus mengambil potongan yang lebih kecil. Tapi di sini, kita tidak berurusan dengan kue. Kita berurusan dengan penciptaan. Kita bisa membuat kue yang lebih besar, dan kemudian semua orang bisa mendapatkan potongan yang lebih besar dari kue itu. Pertumbuhan dalam hidup didasarkan pada hukum. Bagi mereka yang tidak tahu, ada sebuah seri yang luar biasa yang mungkin sudah Anda tonton dan sukai, Ilmu untuk menjadi kaya. Sebenarnya, ilmu untuk menjadi kaya adalah dasar dari rahasia. Buku yang Rhonda Byrne terima dari putrinya yang menginspirasinya untuk membuat rahasia adalah Ilmu untuk menjadi kaya. Lit Kolit memberi saya Ilmu untuk menjadi kaya pada tahun 1998. Tidak lama kemudian, saya menemukan buku Raymond Hall, Bekerja dengan Hukum. Saya sedang mencari buku atau program yang menjelaskan hukum dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup orang berdasarkan cara berpikir. Saya mengalami kesulitan menemukannya. Saya memiliki beberapa buku tentang hukum, tetapi sebagian besar sangat kompleks sehingga orang biasa akan mati sebelum memahaminya. Suatu hari, saya disambut di Bandara Chicago oleh seorang wanita. Dia membawa saya ke hotel untuk seminar. Di sampingnya, ada sebuah tas belanja besar dari kertas coklat. Ketika saya masuk ke mobil, dia sedang melihat tas tersebut. Kemudian dia berkata, "Saya mendirikan sebuah toko buku baru."
Saya meraih tas tersebut dan menarik sebuah buku hijau. Anda fokus pada kebaikan dan hal-hal yang bisa Anda puji. Lalu, apa yang terjadi? Anda tahu bahwa anak yang dibesarkan dengan kritik menjadi seseorang yang sangat tidak percaya diri. Ini adalah fakta yang dikenal. Anak yang dibesarkan dengan pujian tumbuh jauh lebih percaya diri. Sementara itu, anak yang dibesarkan dengan kritik biasanya harus berjuang sepanjang hidup. Anak yang dibesarkan dengan pujian cenderung menjadi pemimpin besar dan sangat percaya diri. Ini sangat jelas. Ini benar dalam kehidupan tanaman, juga benar dengan uang, benar dengan teman-teman Anda. Pujilah seorang teman atas apa yang mereka lakukan dengan baik. Saya jamin mereka akan mencari Anda dan melihat apa yang bisa mereka lakukan untuk Anda sebagai bentuk balasan. Tidak perlu menjadi ilmuwan besar untuk mengetahui hal ini. Pujian mengubah pengamatan atau pandangan umum kita tentang hidup. Dulu, kita cenderung mencari kelemahan, ketidakstabilan emosional, dan kekurangan pada orang lain, tetapi sekarang kita melihat dengan cara yang sama sekali berbeda. Pujian mengubah persepsi Anda. Pikirkan sejenak. Jika Anda memuji orang atas apa yang mereka lakukan dengan baik, pertama-tama, Anda harus mencari sesuatu yang mereka lakukan dengan baik. Dan jika Anda mencari sesuatu yang baik, Anda akan mengamati hal itu dalam diri Anda sendiri. Jadi, Anda akan melihat apa yang Anda lakukan dengan baik juga. Ini adalah penggunaan salah satu fakultas mental superior, salah satu kemampuan kreatif Anda, yang disebut persepsi. Jika Anda mencari sesuatu untuk dipuji, Anda akan menemukan sesuatu yang baik. Jadi, ketika Anda menemukannya, Anda ingin agar orang-orang menyadari kebaikan yang Anda lihat. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk orang, tetapi juga untuk tanaman, hewan, dan seluruh kehidupan. Karena kita harus menyadari bahwa kecerdasan itu ada di mana-mana. Ada kecerdasan di taman tanaman, ada kesadaran bahwa ada kecerdasan yang ada di mana-mana. Kita sedang berbicara tentang kekuatan yang 100% ada di mana-mana pada saat yang sama. Kekuasaan ini bekerja dengan sangat tepat dan diatur oleh hukum. Jadi, jika ini berlaku untuk orang, maka juga berlaku untuk tanaman, hewan, dan seluruh kehidupan. Dan jika kita akan memuji sesuatu, kita harus melihat sisi baik dari segala sesuatu. Kita harus mencari kebaikan, maka kita harus memuji kebaikan. Sekarang, jika Anda mencari keburukan, Anda tidak akan memuji keburukan. Anda akan mengkritik, mengutuk, merasa buruk, merasa kasihan pada diri sendiri karena merasa buruk tentang hal-hal buruk. Tetapi jika Anda menggunakan persepsi Anda untuk menemukan sisi baik dari kehidupan, maka akan mudah untuk memuji, bersyukur atas hal-hal baik. Melihat pujian adalah konsep yang hebat. Ingin tahu sesuatu? Ini adalah prinsip dasar yang mengatur hukum pertumbuhan. Jika Anda ingin meningkatkan apapun dalam hidup Anda, mulailah berkembang, bersyukurlah atas apa yang sudah Anda miliki, dan visualisasikan kebaikan besar datang kepada Anda. Ingatlah apa yang telah kita bicarakan sebelumnya tentang menerima. Anda harus terbuka untuk itu, harus dalam keadaan rileks. Jika Anda ingin menerima lebih banyak dalam hidup, mulailah untuk menjadi lebih reseptif. Tetaplah dalam keadaan rileks dan bersyukurlah atas apa yang Anda terima. Pernahkah Anda berhenti untuk memikirkan kekuatan yang Anda wakili? Anda memiliki semua kemampuan mental ini dan dapat mengakses sumber pasokan yang tak terbatas ini. Ketika kita berbicara tentang Anda, kita berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, kekuatan penciptaan terbesar yang ada di planet ini. Itulah kita dan saya sekarang. Kita telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Saya tidak menggunakannya sepanjang hidup saya. Saya hanya mencoba mencari nafkah. Tapi kemudian, saya mulai mempelajari materi ini, dan itu mulai masuk akal. Saya memutuskan untuk berubah. Saya memutuskan untuk mengubah cara hidup saya. Saat itulah saya menemukan materi Napoleon Hill. Pertama saya menemukan Napoleon, kemudian Orison Swett Marden.
Saya mulai mempelajarinya dan menemukan hukum kompensasi. Kemudian saya membaca apa yang Emerson tulis tentang kompensasi. Kemudian saya menemukan materi Raymond Holliwell tentang kompensasi. Semua pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Anda memutuskan, Anda menerima persis apa yang Anda berikan. Jika Anda memberi banyak, Anda menerima banyak. Kita diciptakan dengan konsep yang salah bahwa kita perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Kita tidak harus bekerja untuk mendapatkan uang. Bekerja seharusnya tidak menjadi cara terburuk untuk mendapatkan uang. Kami memiliki perusahaan bernama Sherman Club yang dirancang untuk menunjukkan kepada orang-orang cara menghasilkan uang. Cari saja Life Success atau lschamclub.com dan kunjungi situs webnya. Tujuan klub ini adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang cara menghasilkan uang, cara membangun beberapa aliran pendapatan, tetapi semuanya berdasarkan memberikan layanan. Lihat, konsep di balik klub ini adalah Anda dapat menghasilkan uang sambil tidur sehingga Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan saat bangun. Kedengarannya gila bagi kebanyakan orang. Kita dibesarkan dengan gagasan bahwa kita pergi bekerja untuk mendapatkan uang. Kita tidak pergi bekerja untuk mendapatkan uang. Kita pergi bekerja untuk mendapatkan kepuasan. Anda harus menghabiskan hari-hari Anda melakukan apa yang Anda sukai. Pikirkan ini, kompensasi datang berdasarkan hukum, berdasarkan 3 faktor. Kebutuhan akan apa yang kita lakukan, keterampilan yang kita miliki dalam melakukannya, dan kesulitan menggantikan kita. Saya tahu Anda mungkin ragu, berpikir, jika saya melakukan lebih banyak, saya tidak akan selalu mendapatkan lebih banyak. Tapi Anda tidak mendapatkan lebih banyak di mana Anda bekerja. Itu mungkin tidak datang dari sana, itu mungkin datang dari tempat lain. Anda berkata, perusahaan memutuskan berapa banyak yang akan saya hasilkan. Tidak memutuskan. Anda tidak mendapatkan gaji Anda dari perusahaan, tetapi melaluinya. Gaji Anda berasal dari sumber pasokan yang tak terbatas. Lihat, kita memiliki banyak ide yang salah. Jika Anda menjadi lebih besar dari posisi Anda saat ini menurut hukum, Anda harus terus maju. Ini adalah hukum mutlak, dan ini adalah hukum dasar alam semesta. Ketika sesuatu menjadi lebih besar dari posisi Anda saat ini, itu bergerak ke ruang berikutnya. Jika perusahaan Anda tidak ingin membayar Anda lebih, akan ada banyak perusahaan lain yang antre untuk Anda bergabung dengan mereka. Hukum kompensasi adalah salah satu yang paling penting. Saya sarankan Anda berhenti sejenak dari menonton video ini sekarang dan tanyakan pada diri sendiri, seberapa baik saya dalam apa yang saya lakukan? Bisakah saya memperbaikinya? Bisakah saya menjadi jauh lebih baik dalam hal ini? Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Pahami bahwa Anda memiliki potensi. Anda memiliki lebih banyak kekuatan di dalam diri Anda daripada yang pernah Anda bayangkan. Apakah Anda menerapkannya? Siapa yang melakukan pekerjaan lebih baik dari Anda di bidang Anda? Apakah Anda mempelajari orang-orang tersebut? Pelajari kehidupan mereka dan temukan apa yang mereka lakukan. Lakukan apa yang mereka lakukan. Bacalah buku-buku yang mereka baca. Semakin banyak Anda mempelajari materi ini, semakin baik Anda akan menjadi dalam apa yang Anda lakukan. Tetapi ingat, hukum kompensasi didasarkan pada 3 poin, kebutuhan dalam apa yang Anda lakukan, keterampilan dalam melakukannya, dan kesulitan dalam menggantikan. Telusuri materi hukum tersebut. Ambil video-video itu. Semua ada di sini. Anda akan menemukan bahwa semua materi ini didasarkan pada 3 langkah. Hukum kompensasi didasarkan pada apa yang Anda lakukan. Berikan energi pada itu. Berikan usaha. Perbaiki apa yang Anda lakukan. Katakan, saya akan memperbaiki diri setiap hari dalam apa yang saya lakukan. Dan dengan begitu, seluruh dunia Anda akan membaik. Ini Bob Proctor. Terima kasih. Hukum non-resistensi adalah hukum yang dilanggar 9 dari 10 orang, dan karena itu mereka menyebabkan banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Individu yang seimbang, yang memahami cara hidup dalam harmoni, tidak membiarkan hal ini terjadi pada diri mereka sendiri. Hukum non-resistensi. Pikirkan sejenak. Ketika Anda bisa melakukan segala sesuatu di luar kotak, Anda akan berada di tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Anda akan menghadapi perlawanan. Memang,
Jika Anda menghadapi perlawanan, Anda mungkin berada di arah yang salah. Anda tidak maju, Anda bergerak ke samping atau bahkan mundur. Perlawanan adalah tanda bahwa Anda sedang bergerak ke area baru. Ketika Anda menghadapi perlawanan, bertahanlah. Saya sarankan Anda tidak melawannya. Perlawanan mungkin terdengar seperti sesuatu yang baik, tetapi pahami, Anda dan saya diprogram untuk menolak perlawanan. Ini bagian dari sifat hewani kita untuk berjuang atau melarikan diri. Tetapi apa yang akan kita lakukan adalah menguasainya. Alih-alih bereaksi dengan berjuang atau melarikan diri, mari kita merespons dengan baik. Ada konsep yang indah, hukum timbal balik psikologis yang didasarkan pada hukum ini. Hukum ini mengatakan bahwa ketika Anda menawarkan kebaikan, Anda menerima kebaikan kembali, tetapi jarang secara langsung. Dan ketika kamu menawarkan keburukan, keburukan itu kembali dengan segera. Mari kita pikirkan ini sejenak. Mari kita gunakan seni bela diri sebagai metafora di sini. Karate adalah bentuk seni bela diri yang keras. Kamu menyerangku, aku menyerangmu. Kamu menendangku, aku menendangmu. Kita saling memukul dari awal hingga akhir. Itu adalah ketahanan terhadap ketahanan. Karate bukanlah cara yang ingin kita gunakan di sini. Ketika seseorang berteriak kepada kita, biarkan mereka berteriak. Biarkan mereka mengeluarkan semua negativitas itu, tetapi jangan membalasnya.